Dashboard sebuah mobil merekam kecelakaan yang terjadi di kilometer 52 Tol Jor Cakung, Jakarta Timur, Selasa sore. Sebuah truk kontainer menabrak pembatas tol dan tiang lampu, lalu kembali ditabrak minibus di belakangnya. Pilot masih kejepit, masih evakuasi. Sopir truk sempat terjepit di bagian kemudi, namun berhasil diselamatkan. Sementara sopir minibus yang luka-luka dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, truk melaju dari arah Bintara, Bekasi menuju Rorotan, namun tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan tol. Truk diduga mengalami selip ban saat melaju di jalan yang basah akibat hujan. Truk dan minibus yang ringsek pun dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Astagfirullahaladzim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang siswa yang berhasil selamat dari tragedi tenggelam Pantai Drini Gunung Kidul harus dirujuk ke RSUP Sarjito, Yogyakarta karena kondisinya kritis. Sedangkan 7 siswa lainnya kini mendapatkan perawatan di RSUD Saptosari dengan kondisi yang mulai membaik. Ini nggak ada yang ini kok. Misalnya belum buka. Video amatir memperlihatkan proses evakuasi siswa SMP 7 Mojokerto yang tenggelam pada Selasa dini hari. Para nelayan dengan perahu mereka berupaya menolong para siswa yang tenggelam. Total ada 13 pelajar SMP 7 Mojokerto yang tenggelam di pantai ini. Sementara itu, kondisi 2 korban yang tenggelam di Pantai Drini Gunung Kidul kondisinya memburuk. Keduanya terpaksa harus dirujuk ke RSUP Sarjito di Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Sedangkan 7 orang korban lainnya saat ini kondisinya mulai membaik dan mendapatkan perawatan di RSUD Saptosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Hingga kini petugas terus melakukan pencarian terhadap 1 orang yang hingga kini belum ditemukan. Namun, ini adik-adik ini yang dari SMP ini terlalu riang sepertinya, terlalu excited datang ke Pantai Drini yang akhirnya tanpa sepengetahuan guru juga, guru mau mengumpulkan untuk diberi arahan terlebih dahulu. Ternyata anak-anak yang jadi korban ini sudah duluan main air, dan kemudian ada beberapa orang yang terseret ombak. Sampai dengan ini tadi, pagi ini kami langsung ke TKP dengan Satpol Air, Polsek, SAR, dan Dinas Kesehatan juga termasuk RSU Saptosari. Kami melakukan pencarian SAR-nya, kemudian mendapatkan 3 korban dan 1 disinyalir masih belum ditemukan atau dalam tahap pencarian. Petugas berhasil mengevakuasi 9 orang siswa dan langsung dilarikan ke RSUD Saptosari. Sementara ketiga korban yakni Malvin, Vian, dan Baihaki ditemukan di radius 100 meter dari lokasi terakhir korban terlihat, dan korban atas nama Rizky saat ini belum ditemukan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sejumlah keluarga korban yang tewas dalam kegiatan karya wisata SMP 7 Kota Mojokerto menangis histeris di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Sementara itu, Pemkot Mojokerto akan melakukan evaluasi dan menghentikan sementara program tersebut. Keluarga korban tewas dalam kegiatan karya wisata SMP 7 Kota Mojokerto menangis histeris di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Mereka mendatangi kantor Dikbud untuk memastikan apakah anak mereka jadi korban saat wisata di Pantai Drini, Gunung Kidul. Karya wisata SMP Negeri 7 Kota Mojokerto diikuti oleh 250 siswa. Mereka berangkat dengan 5 bus pada Senin malam. Saat berada di Pantai Drini, 13 siswa terseret ombak besar, 3 siswa tewas dan 1 orang belum ditemukan. Akibat peristiwa ini, pemerintah Kota Mojokerto akan mengevaluasi dan menghentikan sementara program karya wisata. Dan kami pastikan bahwa setiap
siswa yang mendapatkan musibah ini akan kita perhatikan dan kita akan menanggung seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Hari ini juga kami perintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto agar mengumpulkan seluruh kepala sekolah baik SMP maupun SD sekali lagi untuk kegiatan outing kelas akan kita evaluasi dan untuk sementara waktu akan kita hentikan sampai kita tahu betul apa penyebab kejadian yang terjadi pada hari ini. Sementara itu, 3 jenazah saat ini berada di Rumah Sakit Sarjito, Kota Yogyakarta, dan tim SAR hingga kini masih mencari 1 orang siswa yang dinyatakan hilang. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi jasad seorang pekerja yang tewas akibat tertimpa beton penyangga tower telepon seluler di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengevakuasi korban, petugas melepaskan bagian per bagian dari tower atau mulai dari bagian atas tower untuk meminimalisir resiko robohnya tiang. Petugas gabungan masih berjibaku mengevakuasi jasad seorang pekerja yang saat ini masih tertimbun reruntuhan beton tower provider di Kafling Bumi Indah, Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lebih dari 12 jam jasad korban belum dapat dievakuasi. Bahkan petugas harus mendatangkan 1 alat berat kren untuk mengevakuasi jasad korban. Dalam proses evakuasi, petugas juga akan melepaskan bagian per bagian dari tower atau mulai dari bagian atas tower. Hal itu dilakukan guna meminimalisir resiko robohnya tiang. Tower provider telepon seluler ini roboh pada Senin pagi. Robohnya beton penyangga tower ini menimpa 7 orang. 1 orang tewas dan 6 lainnya terluka. 6 korban luka telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Polisi kini menyelidiki penyebab pasti robohnya tower dan telah memeriksa 7 orang saksi dari pihak kontraktor dan provider tower. Dugaan sementara robohnya tiang penyangga tower provider telepon seluler ini karena gagal konstruksi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Longsor susulan terjadi saat proses pencarian 2 penambang yang tertimbun longsor di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Anggota polisi segera memerintahkan tim SAR untuk menyingkir saat longsor susulan terjadi di Desa Tumbang, Mauhuroi, Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas. Saat kejadian, tim SAR tengah mencari 2 warga penambang, Gadeon Sin 57 tahun dan Mulyadi 51 tahun yang tertimbun tanah longsor. Tim SAR pun bergegas menyelamatkan diri naik ke atas bukit yang aman untuk menghindari longsor susulan yang membahayakan. Selain menyeberangi puluhan anak sungai di hutan, mereka juga harus menaiki perbukitan dengan kondisi jalan tanah gembur berair, menggunakan kendaraan roda 2 serta berjalan kaki. Hingga kini upaya pencarian terus dilakukan dengan metode penyemprotan dan penggalian tanah di lokasi yang dicurigai adanya korban, namun belum juga membuahkan hasil. Dari Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan lumpur membuat akses jalan di Desa Grobogan lumpuh pasca banjir yang terjadi. Warga khawatir adanya banjir susulan karena tanggul sungai masih dalam proses perbaikan. Personil gabungan TNI Polri dan relawan membersihkan lumpur yang berendam Desa Batu Ragung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Lebih dari sepekan, lumpur tebal masih menutup sebagian besar akses jalan desa dan membuat sejumlah rumah rusak berat. 5 titik tanggul di sepanjang desa yang jebol membuat 13 rumah hanyut terbawa arus banjir, 18 rumah rusak berat, dan ribuan rumah lainnya terdampak.
kondisi dusun khususnya yang Mintreng dan Ringin Kidul yang langsung terkena dampak itu masih lumpuh. Baru alhamdulillah pada hari ini dari teman-teman bantuan semua pihak, kepolisian, TNI dan semua organisasi yang ada itu bahu-membahu membantu membuka jalan di dusun Mintreng agar proses evakuasi atau proses penyaluran bantuan bisa berjalan dengan baik. Warga yang terdampak saat ini masih bertahan di pengungsian. Mereka khawatir jika hujan deras bisa menyebabkan banjir susulan karena tanggul Sungai Tuntang yang membentang di belakang desa hingga kini masih dalam proses perbaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. PT KAI mendatangkan sejumlah alat berat untuk memperbaiki rel kereta api yang longsor di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Proses perbaikan yang memakan waktu hingga 10 hari ke depan membuat ribuan penumpang kereta api di Surabaya, Jawa Timur membatalkan perjalanan. Proses perbaikan rel kereta api yang longsor di jalur stasiun Gubuk Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah hingga kini masih dilakukan. Sementara itu, proses perbaikan tanggul jebol juga akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana setelah dikoordinasikan bersama PT KAI. PT KAI akan membuat jembatan darurat atau temporary track yang berbasis jembatan sehingga jika terjadi banjir, maka penyangga rel perlintasan tidak akan ikut terbawa arus Sungai Tuntang. Target penyelesaian pembuatan temporary track ini akan dikerjakan dalam waktu 10 hari. PT KAI juga masih memperlakukan rute pengalihan sehingga jadwal perjalanan kereta untuk saat ini mengalami keterlambatan jadwal tiba di tujuan. Sejumlah alat berat dari PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah telah tiba di stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah untuk mempercepat proses perbaikan rel. Hari ini kita sudah merencanakan penanganan tahap kedua yang kita akan laksanakan sepanjang 10 hari. Jadi kita akan membuat temporary track yang berbasiskan jembatan untuk bisa dilalui kereta api baik di jalur hulu maupun jalur hilir. Sementara itu, lebih dari 4.000 penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya melakukan pembatalan tiket. Pembatalan ini dilakukan karena para penumpang tidak bersedia melanjutkan perjalanannya menyusul penutupan jalur kereta api akibat longsor yang terjadi antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Para penumpang yang membatalkan perjalanan menerima uang pembatalan penuh sesuai dengan harga tiket yang dipesan. Sampai dengan sore kemarin terdapat 4.514 penumpang yang telah melakukan pembatalan tiket karena adanya perubahan pola operasi tadi. PT KAI membatalkan 100%, biaya 100% sesuai dengan harga yang tercatat di tiket. Jalur perlintasan kereta api di Desa Papan Rejo jebol akibat terjang luapan Sungai Tuntang. Tanggul sepanjang 300 meter jebol hingga air merusak sarana prasarana PT KAI serta merendam ratusan rumah beberapa hari lalu. Dari Grobogan dan Surabaya, tim liputan iNews melaporkan. 20 komplotan pelaku investasi bodong modus aplikasi kencan ditangkap polisi di apartemen Batavia, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, 8 orang tersangka positif narkotika jenis sabu. Polisi menggerebek salah satu kamar di apartemen Batavia, Jakarta Pusat. Penggerebekan diringkus 20 pelaku penipuan online yang kerap beroperasi dengan modus aplikasi kencan atau love scamming. Untuk mencari korban, para operator ini menggunakan aplikasi dating app dengan memasukkan wajahnya agar lebih memikat. Korban yang diincar para operator ini ialah para wanita dengan penghasilan menengah ke atas. Aksi pelaku terbongkar usai patroli siber polisi curiga dengan salah satu konsep investasi di aplikasi kencan. Setelah pengembangan, petugas menemukan adanya aktivitas penipuan, kemudian lanjutkan dengan penggerebekan di lokasi tersebut. Dari 20 pelaku ditemukan 8 pelaku positif narkoba. Di lokasi, petugas turut temukan sejumlah barang bukti sisa narkoba. Tapi dia memasang profil orang lain yang menarik. Jadi korbannya adalah wanita, ya, dan mereka sudah memprofiling untuk mencari yang menengah ke atas, yang punya profesi.
Kini para pelaku dijerat pasal 28 ayat 1, Junto pasal A54 ayat 1 dan pasal 35 Junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan maksimal 12 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sakit hati menjadi pemicu pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku mutilasi wanita di Ngawi, di mana jasad korban ditemukan di dalam koper. Sementara CCTV sebuah hotel di Kediri merekam pelaku sudah memasukkan sebuah koper yang diduga berisi jasad korban ke dalam mobil. CCTV sebuah hotel di Kediri merekam tersangka mutilasi Rohmatri sedang mengeluarkan koper merah dari kamar hotel dan memasukkannya ke dalam mobil. Koper merah muda tersebut diduga berisi jasad Uswatun Hasanah usai dimutilasi. Polisi menduga di kamar hotel itulah tersangka mengeksekusi sadis Uswatun sebelum jasadnya dibuang di Ngawi. Dalam CCTV juga terlihat kerabat tersangka yang tidak mengetahui ada jasad di dalam koper. Polda Jawa Timur sendiri berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi, serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu karena korban yang sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos korban ini mengakui sebagai suami istri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi TSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ayus melaporkan. Pemirsa, ayah kandung korban mutilasi yang ditemukan di Ngawi ingin pelaku dihukum mati. Selain itu, pihak keluarga ingin segera dapat menerima potongan tubuh korban yang lainnya untuk segera dimakamkan. Pihak keluarga Uswatun Hasanah, korban mutilasi yang ditemukan di koper, masih menunggu bagian tubuh korban lainnya untuk dikuburkan bersama tubuhnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kepala korban yang ditemukan di Trenggalek dan kaki di Ponorogo sampai saat ini masih diamankan di Polda Jawa Timur untuk proses penyidikan. Sementara itu, ayah kandung korban ingin pelaku pembunuh anaknya itu dihukum mati. Jelas harus dihukum berat. Jadi kalau bisa ya anak saya sampai jadi korban ya harus dihukum mati. Berarti Mbak Us itu pernah mengajak pulang? Pernah. Dikenalkan sebagai apa Pak? Ya. Dikenalkan ke Bapak sebagai suaminya gitu? Ya. Ya. Suami atau teman, Pak? Dikenalkan sebagai suami atau teman? Suami. Saya tidak merasa untuk wali, jadi saya ya berontak saat itu. Polres Blitar Kota menerjunkan 3 anggota untuk membantu memulihkan psikologis keluarga, baik anak dan orang tua korban. Pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tanggerang, Banten oleh petugas gabungan dan nelayan terkendala oleh gelombang setinggi 2 meter. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Ayus Pagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana video amatir memperlihatkan rekaman pasca penembakan 6 WNI oleh petugas Malaysia. 1 orang meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya dalam penanganan medis di Malaysia. Tumbuh tangkut ini. Tembangan kalau mau orang pukul sih kan itu dolian. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam peristiwa ini, 2 WNI diketahui merupakan warga Aceh. Salah satunya adalah Andri Ramadana, mengalami luka tembak di lengan, dan 1 lainnya adalah Muhammad Hanafiah, yang mengalami luka tembak di bagian paha. Sementara 1 orang WNI yang meninggal atas nama Basri merupakan warga Riau. Aksi petugas Malaysia terhadap imigran Indonesia ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak yang meminta pemerintah Malaysia mengusut tuntas peristiwa ini. Dalam hal ini kita mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan mengambil tindakan kepada pelaku penembakan warga Indonesia yang ada di perairan Malaysia. Dan kita minta untuk menyeret ke pengadilan karena tindakan yang dilakukan mereka adalah tindakan yang tanpa kepolisian. Kini para korban masih dalam perawatan di 2 rumah sakit di Malaysia, di antaranya Hospital Serdang Selangor dan Hospital Kelang Selangor. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi mendalam. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan keuangan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ratusan pekerja migran Indonesia yang dideportasi pemerintah Malaysia mengaku diperlakukan tidak manusiawi selama berada di dalam penjara Malaysia. Terkait hal tersebut, mereka meminta keadilan. Ratusan pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai mengaku diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi selama berada di dalam penjara. Mereka tidak diperbolehkan berinteraksi dengan siapapun, termasuk memberi kabar kepada keluarga di tanah air bahwa dirinya sedang berada dalam penjara di Malaysia. Tak hanya itu, selama di penjara mereka jarang diberi makan dan susah mendapatkan obat ketika sakit. Selama 14 hari itu tanpa ada orang boleh melihat, tanpa ada kita tidak boleh berhubungan sama orang luar sedikit pun, atau sampai kita mau nelfon keluarga atau apa mau mengabari bahwa kita masuk penjara, itu pun tidak boleh sama sekali. Kalau sakit, yang saya merasakan sendiri, saya sakit demam selama 3-5 hari itu nggak dikasih obat sama sekali. Terkait hal tersebut, para pekerja migran Indonesia meminta keadilan kepada pemerintah Indonesia agar perlakuan tidak manusiawi oleh pihak Malaysia ditindaklanjuti atau dibawa ke Mahkamah Hukum Internasional.
Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Ditpol Airut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut di hari ke-7 ini kurang maksimal. TNI Angkatan Laut dari Lanal Banten dan Ditpol Airut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut perairan Kronjo dan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pada hari ke-7 melibatkan 180 personil gabungan ini dilakukan di perairan Kronjo hingga perairan Mauk. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut tidak maksimal. Pasalnya, kapal nelayan yang digunakan untuk melakukan proses pembongkaran terombang-ambing di tengah laut sehingga menyulitkan petugas saat mencabut pagar bambu. Kondisi gelombang laut yang cukup ekstrim membuat proses pembongkaran ditunda lantaran khawatir dengan keselamatan petugas dan nelayan yang melakukan pembongkaran. Untuk hari ini, di hari ke-7 ini, kendala saat ini yang kita hadapi adalah masalah cuaca. Kalau pada hari kemarin, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 kita bisa maksimal melaksanakan pencabutan pagar laut, tapi untuk hari ini kendala cuaca cukup mengganggu pekerjaan sehingga untuk hasil tidak maksimal. Biasanya kita bisa mendapatkan 500 sampai 1 km dalam sekali pencabutan dalam satu hari, tapi untuk hari ini karena ketinggian gelombang 1,5 sampai 2 meter, pencabutan pagar bambu tidak bisa maksimal dan hanya beberapa kapal nelayan saja dibantu dengan dari unsur Lanal dan unsur dari Ditpol Air yang bisa melaksanakan kegiatan, dan itu pun tidak dapat berlangsung dalam waktu lama dikarenakan kondisi cuaca. Diketahui, TNI Angkatan Laut bersama nelayan hingga hari ke-6 sudah berhasil membongkar pagar laut sepanjang 18,7 km. Pagar laut yang sebelumnya membentang 30,16 km kini hanya tinggal tersisa 11,46 km. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya, yaitu Herzaki Mahendra, menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGBID. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Menteri ATR, Kepala BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal ini harus diproses secara hukum lebih lanjut. Seratus hari sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Mari kita lihat bagaimana kepuasan masyarakat atas pemerintahan Prabowo dan Gibran. Dan berikut liputannya untuk Anda. Hari ini, pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya, 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran.
Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya masih pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo pun tegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Liputan iNews melaporkan. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto aktif bertemu dengan pemimpin negara lain untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. Hal ini menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global. Indonesia telah memasuki era baru dalam politik luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Sejak pemilihan Presiden 2024, Prabowo telah terlibat di luar negeri dengan para pemimpin asing dan menjadi salah satu Presiden Indonesia pertama yang memanfaatkan momentum selama masa transisi untuk memperkuat hubungan dengan mitra. Sementara Prabowo memulai lawatan pertamanya usai dilantik sebagai Presiden ke Tiongkok, kemudian dilanjutkan ke Amerika Serikat. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar tersebut, Prabowo memahami psikologi kedua negara yang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Prabowo dinilai tengah mengupayakan keseimbangan global antar negara adik kuasa. Selanjutnya saat menghadiri KTT APEC di Lima, Peru, Prabowo mengangkat isu perekonomian global dan menyatakan komitmen Indonesia mendukung perdagangan yang adil di Asia Pasifik. Dalam kunjungan ini, Prabowo sekaligus menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru atau El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Dalam lawatannya di India, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kerjasama kemitraan ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan India. Prabowo bahkan membuka peluang investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk memajukan perekonomian tanah air. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral merupakan langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia hadir dalam bentuk berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan membuka harapan besar bahwa Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. 100 hari sudah jajaran Kabinet Merah Putih bekerja. Rakyat pun terus awasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja menteri terbaik versi masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak yang mendapat penilaian baik, namun tak jarang yang juga mendapat penilaian tidak baik dari masyarakat. Lembaga Center of Economic and Law Studies, Celios, mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau, beserta 5 menteri yang mendapat rapor merah
pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap menangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. Sementara menteri dengan rapor merah adalah posisi pertama ada Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin meningkatkan lifting migas. Posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. "100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri." Tim Liputan iNews melaporkan. 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah kebijakan pun menjadi sorotan. Meski masyarakat mayoritas puas, namun sejumlah programnya mendapatkan reaksi negatif. Lalu apa saja program-program tersebut? Berikut liputannya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang terpilih. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Meski belum optimal, namun pemerintah terus meningkatkan kualitas makanan yang diberikan. Standar operasional prosedur juga diperketat untuk menjaga pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil dan menyusui. Selain program makan bergizi gratis, Lembaga Survei Indonesia (DNIJA) mencatat ada 9 program yang menjadi favorit masyarakat. Ke-9 program ini adalah makan bergizi gratis, rehabilitasi dan renovasi sekolah, dan swasembada pangan. Warga juga menantikan program peningkatan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional yang telah dijanjikan Presiden Prabowo. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga diapresiasi warga. Warga juga mengapresiasi program transisi energi hijau, pemberantasan judi online, dan penurunan harga tiket transportasi publik. Survei ini juga mencatat sejumlah program yang kurang disukai masyarakat. Program-program ini adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pembentukan kabinet jumbo, serta penghapusan utang macet UMKM. Meski belum sempurna, namun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan bisa terus akselerasi pencapaian target pembangunan nasional, menjawab tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen yang lucu saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yaitu ketika Prabowo mendapat hadiah helm tim Formula One Mercedes AMG Petronas. Presiden Prabowo bertemu Anwar Ibrahim di Bandara Kembar Petronas Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam momen tersebut, Prabowo memperoleh hadiah sebuah helm tim Formula One. Saat penyerahan hadiah, terdapat hiasan mobil F1 yang terpajang dalam ruangan. Spontan Prabowo menunjuk ke arah hiasan tersebut. Penuh ramah, petugas yang memberikan hadiah meminta maaf karena hiasan mobil F1 bukan untuk cindera mata. Prabowo dan Anwar Ibrahim serta hadirin sontak tertawa. Pertemuan kedua tokoh berlangsung hangat dan Anwar Ibrahim menyebut Prabowo sebagai sahabat duka laranya selama berpolitik di Malaysia.
Pemirsa, kesehatan dan asupan nutrisi untuk anak bulu atau anabul peliharaan, kucing dan anjing perlu diperhatikan oleh sang pemilik dan pencinta anabul. Ya, saya sebagai pemilik anabul juga setuju nih ya. Untuk itu perlu makanan berkualitas agar anabul sehat dan aktif, pemirsa. PT Sentral Windu Sejati atau CP Petindo, produsen makanan anak bulu atau anabul ternama di Indonesia, memperingati hari jadi ke-8 dengan tema Sewindu Tumbuh Bersama dengan para agen dan mitra dari berbagai daerah. Dalam acara ini turut diluncurkan produk terbaru Bolt makanan kucing dan anjing sebagai penanda eksistensi kiprah Bolt selama 8 tahun terakhir di Indonesia. Inovasi produk terbaru makanan anabul ini adalah Bolt makanan basah untuk kucing atau cat wet food, serta makanan kering untuk anjing. Dikemas dalam bentuk pouch dan kaleng, Bolt wet food mempunyai beragam varian, yaitu salmon, tuna sardines, dan mixed fish untuk kucing dewasa, serta varian salmon dan tuna untuk induk dan anakan kucing, serta diperkaya dengan kandungan taurin, omega 3 dan 6, serta kadar mineral yang tinggi. Sedangkan Bolt makanan kering untuk anjing ras kecil berumur di atas 1 tahun dapat mendukung pertumbuhan otot yang kuat dan meningkatkan kilau bulu anabul peliharaan Anda. Bolt ini adalah murni produksi Indonesia. Ya, jadi kita selain memperkenalkan Bolt kepada masyarakat Indonesia dan dunia, sekaligus kita memperkenalkan budaya Indonesia kepada customer-customer kami. Selain meluncurkan produk terbaru, rangkaian peringatan Sewindu Tumbuh Bersama juga diisi dengan kegiatan sosial ke sejumlah shelter dan breeder, serta komunitas pecinta anabul. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ribuan warga di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sambut meriah perayaan Imlek 2576 Kongcimi di Kelenteng Kuan Tien Pangkal Pinang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.